إلى حضرة النبي مصطفى ورسول مجتبى وحبيب مرتضى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام الملائكة المقربين وجميع معلمين ومشايخنا وأساتذتنا خصوصا معلم هذا الكتاب وجميع أهل مقابر هذه القرية خصوصا مؤسس هذا المسجد أن الله تغشاهم بالمغفرة ورحمة شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل وسلم وبارك عليه يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم نبينا الأمير والنهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda amma ba'du. Wala ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat ay kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah di pagi hari kita bisa bertemu, bersua, bermuajahah, bersilaturahmi dalam rangka memenuhi kewajiban kita sholat subuh, kemudian dilanjutkan dengan kewajiban thalabul ilmi, yang mana kita berharap mudah-mudahan ilmu yang akan kita pelajari nanti bermanfaat buat kita, buat keluarga kita. Mudah-mudahan dengan ilmu ini ketika kita menutup mata dalam keadaan husnul khotimah, Allah terangin kubur kita, Allah masukkan kita ke dalam surganya Jannatun Na'im. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in hingga akhirnya sampai kepada kita umatnya yang mudah-mudahan diberikan syafaat pada hari kiamat nanti. Bapak Ibu yang saya muliakan, pada pertemuan kali ini saya akan mengajak khususnya buat diri saya pribadi, yaitu bagaimana Nabi Muhammad SAW puasa di bulan Ramadan dan seperti apa kiat-kiat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW buat kita. Ketika kita bicara pada bulan Ramadan, tentunya sudah sering ayat bahkan hadis yang kita bacakan, sehingga itu menjadi pondasi dan dasar orang disyariatkan untuk berpuasa. Sehingga kata Allah yang pertama,
didasari orang ibadah itu bukan hanya puasa, bukan hanya sholat, bahkan amalan sekecil apapun itu disuruh diperintahkan dengan iman. Sehingga ketika kita puasa termaktub dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalam hadis Nabi mengatakan man shoma Ramadan imanan. Dua dalil ini menjelaskan, yang pertama amanu, kemudian man shoma Ramadan imanan, amanu lagi, disuruh menjadikan iman dasar awal orang yang ingin mengerjakan puasa. Sebab itu syarat diterimanya amalan ibadah kita. Kalau sudah diterima amalan ibadah kita walaupun kecil, amalan kata pandangan mata kita, bagi Allah itu kalau dasar imannya ada penghargaan. Ketika kita membuka ta'rifat atau definisi iman, orang yang beriman at-tasdiq bil qalbi wal iqrar bil lisan wal inqiyad bil jawarihi wal a'mal. Orang yang beriman itu pertama membenarkan di dalam hati. Setelah dalam hati kita benarkan, kita ucapkan dengan lisan kita, tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah, diucapkan. Wal iqrar bil jawarihi wal a'mal, kemudian diiringi dengan perbuatan. Badan kita, hati kita, lahir dan batin kita menjalankan. Dan ini diiringin antara hati dan lisan dan juga perbuatan. Kita puasa, yang bikin kita kuat itu pertama iman. Ketika anak kita dididik puasa, mulanya nggak tega, kasihan. Ternyata kebesokannya setelah bertahun-tahun dilatih didasari dengan iman. Nawaitu shoma godin, bahkan ketika bukanya Allahumma laka sumtu, amantu iman, semuanya di situ yang bikin kuat. Dan sebab disitulah ada nilai balasan. Man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Siapa yang mengerjakan amal soleh, mau laki mau perempuan, asalkan dia beriman. Wala nuhyanau hayatan thayyibah, sebab dia mengerjakan amal soleh dengan dasar iman, mau laki dan perempuan akan mendapatkan hayatan thayyibah. Hayatan thayyibah berarti apa? Al-qunu, orang yang qanaah. Apa qanaah itu? Sebab mengerjakan amal soleh dengan iman. Arido bi qada'ilah wa taslim bi amrillah ilman anna ma indallah khairan lil abrar. Dia yakin apa yang diberikan oleh Allah, ridho, pasrah, dan itu pasti yang terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Dijalankan dengan iman. Di dalam iman itu ada qada dan qadar, sehingga dia nerima. Bahkan dikasih tamsil sekecil apapun amalan kita, ketika dengan iman ini, walaupun ringan seperti sayap nyamuk yang kita kerjakan, dicontohkan oleh Nabi, itu akan menjadi nilai pahala. Sayap nyamuk yang segitu kecilnya, ringannya, bahkan lebih dari itu ketika iman menjadi pondasi, lebih kecil dari nyamuk, dia tetap mendapatkan pahala. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Bahkan puasanya kita sekarang, dari makan kita, nawaitu shoma godin, puasa makan kita sahur barusan. Jangan dikira sahur itu nggak ada pahala. Makan yang puasa itu dengan iman. Bukanya laka sumtu dengan iman, pahala. Tidurnya orang puasa pun masih dapat pahala. Bahkan baunya mulut orang yang puasa pun masih ada nilai ibadah, bahkan lebih wangi daripada misik kesturi yang ada di surga.
Itu saking iman menjadi nilai. Sekalipun mungkin sekarang makna hakiki, lah bau mulutnya, tapi ini bicara keimanan yang begitu tinggi nilainya. Ini di saat iman menjadikan modal kita. Jadi dasarin puasa ini dengan iman, itu yang bikin kuat. Sehingga nabi-nabi terdahulu pun mereka kuat diuji oleh Allah karena diawali dengan keimanan dan yakin kalau itu perintah dari Allah. Allah gak bakal menyia-nyiakan, Allah tidak akan menjadikan itu beban. Lihat Siti Hajar ditinggal, sekarang jadi Bukit Sofa dan Marwah. Itu Siti Hajar ketika ditinggal sama Nabi Ismail, sama Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail. Jangan dikira Siti Hajar langsung nerima. Fasa'alahu miroron, sebab dia ditinggalkan di tempat padang yang tandus tanpa ada kehidupan, tanpa ada air, hanya berbekal urbah. Urbah itu tempat air yang terbuat dari kulit. Di dalamnya dimasukin ada bekal korma, ada mengatakan ceret. Di saat itu apa? Siti Hajar nanya, Pak Sa'alum miroron, diulang berkali-kali. Wahai kanda, engkau tinggal aku di padang yang tandus seperti ini, apakah ini perintah Allah atau kehendakmu? Wahai Ibrahim, engkau tinggal di padang tandus seperti ini, apakah kehendakmu atau perintah Allah? Sampai 3 kali. Apa jawab Nabi Ibrahim? Dan engkau tinggal kami di sini watatrukona, kata Siti Hajar. Apa kata Nabi Ibrahim? Ini perintah Allah. Tanpa nengok. Apa kata Nabi Ibrahim? Kata Siti Hajar, parodina. Kalau ini perintah Allah, aku ridho. Artinya apa? Seorang ketika menjalankan perintah Allah dengan iman, pasti Allah akan memberikan kekuatan. La haula wala quwata illa. Ini mantapkan iman ini dalam menjalankan ibadah puasa. Ini yang bikin kita kuat. Anak-anak kita sudah kita didik, gak terasa. Habis sholat taraweh, Bilal bilang, nawaitu shauma ghadin an adai fardhu syahri ramadana. Haji sana imanan. Nah, itu sampai seperti itu. Anak belum tahu artinya mungkin, atau mungkin tahu, mungkin gak dalam, tapi iman di situ nilai sudah masuk. Ada nilai pahala ketika nilai iman itu atau balasan dari Allah. Yang kedua, Rasul itu di saat berpuasa beliau berniat. Sehingga dari Hafsah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yubayyit as-syam qabla tu'il fajri fala syiyama lahu. Rawi Imam Daud fi sunanihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang tidak berniat untuk puasa Ramadan sejak malam, maka tidak ada puasa baginya. Sehingga penempatan niat itu disuruh di malamnya, atau mungkin dibaca ketika niat 1 malam itu untuk 1 bulan. Besoknya kalaupun kita lupa ngucapin, karena udah kita niat 1 bulan, an adai padu syarin, menjalankan perintah 1 bulan penuh. Kemudian yang ketiga, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengakhirkan sahur. Nih kalau kita bicara sahur secara detail, lihat seperti apa sahurnya Nabi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tasaharu fa inna fis suhuri barakah. Rawi Imam Muslim fi sahihihi. Nabi bilang apa? Makan sahurlah kamu. Kenapa di situ? Fa inna fis suhur, maka sebab dalam sahur itu terdapat barokah. Arti barokah an-nama wa ziyadah. Ada keberkahan, ada tambahan. Sehingga dikatakan kapan waktu sahur yang terbaik? Apakah tengah malam, apakah jam 10, apakah mau tidur? Waktu sahur yang terbaik kata Nabi diakhirkan. Artinya apa? Orang boleh makan selama belum adanya tiba fajar atau azan subuh. Jadi imsak itu
hanya tahdir saja, peringatan, ngingetin, bukan berarti udah imsak nggak boleh makan, boleh aja itu disahurkan, ditahirkan seperti itu. Untuk apa diakhirkan puasa, sahurnya itu? Nabi nyuruh kita mengakhirkan sahurnya itu apa? Agar lebih kuat ibadah di siang harinya. Sehingga dalam hadis Nabi bilang, la yazalu ummati bi khairin ma'ajjalul iftar wa akhkharus suhur. Imam Ahmad fi musnadihi. Umatku, kata Nabi, akan selalu dalam keadaan baik. Kapan baiknya? Ketika dia mengakhirkan mengakhirkan sahur dan menyegerakan berbuka puasa. Kapan akhirnya itu yang bagus? Jadi pernah sahabat Zaid bin Thabit sahur bareng sama Rasulullah. Jadi Zaid bin Thabit bilang, setelah sahur terus melaksanakan sholat, kemudian Zaid bin Thabit nanya ke Rasulullah, berapa lamakah waktu antara sholat dan sahur ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Beliau menjawab, kata Zaid bin Thabit, itu qadru qiraah Quran khamsina ayah, kurang lebih 50 bacaan ayat Al-Quran akhir waktu sahur itu, kalau kita mau diakhirkan. Berapa lama kira-kira kalau orang baca Al-Quran 50 ayat? Ayah bapak yang di sini berapa menit? 10 menit ada? Ada 10 menit. Mungkin yang terbata-bata 15 menit, nambah dikit nggak apa-apa. Baru di situ diakhirkan itu antara 10 atau mungkin 15 menit, baru orang itu dapat hikmah sahur. Jadi dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, di saat itu apa? Nabi bilang, as-suhur aklatun barokah. Sahur itu akluhu barokah. Makan sahur itu barokah. Fala tad'auhu, jangan kamu tinggalkan sahur, walau ayajra'a ahadukum jur'atan minal ma', walaupun cuma minum seteguk air. Nih, di akhir-akhir Ramadan kita sahur kadang-kadang kesiangan karena sudah terlalu capek, mungkin juga udah mulai rada males masaknya sehingga bangun kesiangan karena masaknya udah dikeluarin semua jurus-jurusnya, sampai Indomie udah keluar model-modelnya. Tahu-tahu saking mikirin menu kesiangan tuh bangun, cuma air doang, kata Nabi. Fala tad'auhu, jangan kamu tinggalkan walaupun jur'ata ahadukum yajra'a ahadukum jur'atul ma', walaupun cuma kamu meninggalkan satu teguk air. Wah, ditinggal berapa menit lagi nih? 1 menit. Masih minum seteguk, nggak ada minum 1 menit. Bismillah, minum 1 teguk. Itu apa? Barokah. Kenapa Nabi bilang, fa innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alal mustahirin. Rawi Imam Ahmad fi musnadihi. Pak, di sini litakib, sebab mereka yang sahur walaupun cuma 1 teguk air, Allah dan malaikat yusollun. Apa makna yusollun? Allah itu ridho. Kalau Allah sudah ridho, itu di dalamnya ada surga. Makanya kita kalau lagi doa, Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah. Jadi kalau udah minta keridhoan itu bukan lagi minta dunia. Ya Allah, atas ridhomu saya mau minta agar bisa dibikinin kontrakan, bukan. Kalau udah bicara keridhoan Allah, yang kita pinta surga. Dan di sini makna innallaha yushollun, Allah bersalawat
artinya selawat bukan berarti mendoakan. Allah ridho mereka yang sahur walaupun cuma seteguk air. Apalagi tadi yang sahurnya nasi, roti, gorengan, kopi, sayur asam semuanya masuk. Itu berkahnya makin banyak. Seteguk air aja udah cukup. Wa malaikatu yusalluna 'alal mustahirin, dan malaikat pun berselawat. Artinya apa? Wa istighfaruhu, malaikat membacakan istighfar orang yang sahur walaupun cuma satu ceguk air. Kedua, atau disebutkan hikmah yang kedua orang yang sahur itu, setiap makanan yang kita makan ini akan dihisab. Jangan dikira kagak dihisab. Kita makan itu ada dihisab, akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Tapi salah satu makanan yang tidak dihisab, yang beda, yang tidak akan dihisab, orang yang makan sahur, karena berkahnya itu orang tersebut, atau berkah sahur orang tersebut tidak akan dihisab oleh Allah mau makan makanan sahur. Makan aja kita dihisab. Ini bukan kata saya, Nabi. Sehingga dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Auza'i, Nabi bilang salah satu la yuhasabu 'alaiha 'abdu aqluhu as-suhur wa ma aftaru 'alai aqlu mal ikhwan. Wa Imam Al-Auza'i fi sunani, kata Nabi, ada 3 makanan di mana seorang hamba itu tidak akan dihisab oleh makanannya. Yang pertama, akluhu as-suhur, ay aklatus suhur, makan sahur, kagak dihisab tuh. Yang kedua, wa ma aftara alaih, orang makan saat berbuka puasa. Makanya tadi disuruh kalau lagi buka puasa itu disegerakan. Sebab dalam keadaan baik orang puasa buka semakin cepat setelah azan itu atau waktu azan itu. Kemudian makan yang dinikmati bersama oleh saudara kita itu tidak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga sahur itu ciri keistimewaan umat Nabi Muhammad yang ketiga. Daripada hikmah sahur apa? Fadlun ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab aklatus sahri. Rawi Imam Muslim fi sahihi. Paslun atau fadlun, keutamaan puasa kami dengan puasa ahli kitab, yaitu sahur. Ahli kitab orang Yahudi, Nasrani pada puasa tapi kagak sahur. Kita sahur. Di situ tadi kita sebutkan keberkahannya. Ini yang membedakan. Sehingga orang sahur itu ada kesempatan untuk beribadah yang lainnya. Wabil ashari hum yastaghfirun. Ketika waktu sahur itu selesai, sahur itu tempat-tempat doa kita diijabah, kita disuruh beristighfar. Sehingga ditegaskan sama Nabi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailah ila sama'id dunya hatta yabqa thuluthul lail al-akhir fayaqulu may yad'uni fa astajiba lahu wa may yas'alni fa a'tiyahu wa may yastaghfiruni fa aghfiru lahu, muttafaqun alaihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis yang datangnya dari Abu Hurairah, Allah turunkan rahmat ke langit dunia atau Baitul Izzah, langit dunia itu tersisa sepertiga malam terakhir.
Nih rahmat itu Allah turunkan sepertiga malam terakhir. Di akhir-akhir tuh waktu-waktu sahur. Makanya di akhir waktu sahur itu udah jangan megangin nontonin TV, udah megang tasbih. Kalau enggak, kalau udah selesai diem di masjid aja, buru-buru ke masjid. Di situ ada apa? Nabi ngasih tahu, may yad'uni fa astajib lahu. Siapa yang berdoa kepadaku, kata Allah, akan aku ijabah doanya. Jadi doa waktu sahur itu mustajab di akhir-akhir itu. Makanya disuruh sahur itu di akhir tadi. Wa may yas'aluni fa'utiyahu. Siapa yang meminta kepadaku akan aku beri. Ya Allah, saya udah punya mantu, pengen cepat punya cucu ya Allah. Nah, ya Allah, Ramadan ini saya pengen habis Ramadan nanti, Ramadan berikutnya saya bisa ketemu. Tapi pas ketemu Ramadan lagi berada di Mekah, lagi umroh, ya Allah. Kan lupa kita doa begitu. Doanya apa? Ya Allah, bagaimana tahun Ramadan ini bisa beli baju baru? Enggak, udah bukan itu lagi dah. Minta yang lebih banyak. Kalau perlu ngotot sambil dikatakan hadis ini. Ya Allah, Nabi Muhammad pernah menjanjikan dalam hadisnya, ya Allah, man dalladzi yad'uni fa astajibulah. Siapa yang berdoa engkau ijabah ya Allah di Ramadan, di waktu sahur ini ya Allah. Siapa yang meminta diijabah, dikabulkan doa ini ya Allah di waktu akhir sahur ini ya Allah. Kabulkan doa kami ya Allah. Kami pengen ini ya Allah. Boleh itu seperti itu. Ini kesempatan sahur, ada doa mustajab di situ. Wa man dzalladzi yastaghfiruni wa aghfiru lahu. Kata Nabi, siapa yang beristighfar minta ampun di waktu sahur, maka kata Allah, aku akan ampuni orang itu. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim atau muttafaqun alaih. Ini di waktu sahur aja kita bisa mendapatkan, Allah sediakan barokah. Kemudian yang keempat, Rasul ketika berpuasa itu di saat berbuka, atau maksudnya ketika matahari telah benar-benar tenggelam. Dulu belum ada yang namanya pakai waktu kayak kita pakai jam, belum ada. Tapi patokannya matahari tenggelam. Itu Nabi segera berbuka. Ada yang mengatakan baca doa dulu apa baru buka. Ada yang mengatakan makan dulu baru buka, berdoa. Itu cuma afdoliyat, aulawiyat lebih utama. Ada yang mengatakan setelah baca Allah malakasumtu baru makan. Ada yang mengatakan makan dulu baru baca Allah malakasumtu. Ini sebab kenapa? Mentafsirkan hadis Nabi, masing-masing punya pandangan. Sebab Nabi bilang, la yazalun nas bi khairin ma'ajjalu al-fitri. Imam Muslim fi sahih. Orang itu akan tetap dalam keadaan baik. Kapan? Ketika dia menyegerakan waktu berbuka puasa. Jadi tinggal pilih. Ada yang langsung makan, setelah makan baru doa. Nah, itu seperti itu. Menyegerakan waktu buka puasa. Ini kenapa? Inilah diantaranya yang membedakan kita dengan orang Yahudi dan orang Nasrani. Kata Nabi, la yazaludin zahiran ma'ajjala bihi ma'ajjala nas fitrah li'anna al-yahud wan nasara yuakhirun. Ra Imam Ahmad fi musnadihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Islam akan tetap jaya ketika manusia atau orang beriman menyegerakan berbuka puasa. Karena orang Yahudi, orang Nasrani itu kalau buka puasa diakhirkan. Bahkan kita itu mereka kalau lagi Natalan
Mereka itu kalau malam baru pada makan, tapi kagak sahur. Umat Islam ketika azan langsung disuruh buka. Bahkan kalau orang Majusi penyembah api itu, kalau sekarang mungkin orang Cina kali, non muslim dari kalangan Tionghoa, itu mereka kalau imlekan puasa itu tengah malam baru buka, baru masih angpau persenan. Orang Islam disuruh lebih awal. Itu yang membedakan. Apa kata Nabi? Sebab engkau buka lebih awal, itu akan terus jaya umat Islam. Karena berbuka kaum muslimin dengan orang non muslim yang lainnya itu beda. Mereka yuakhirun, mereka diakhirkan ketika berbuka puasa. Kemudian disunahkan berdoa. Jadi orang ketika lagi mau buka puasa itu ada yang mengatakan 5 menit sebelum azan. Itulah tempat-tempat mustajab berdoa. Jangan kita melototin TV, jangan megangin HP. Orang tuh kalau nungguin paling lama, main HP lah sambil nunggu puasa. Artinya apa? Bahasa kasarnya sambil buang waktu. Padahal yang 5 menit itulah tempat-tempat mustajab di akhir-akhir menjelang buka puasa. Sehingga kata Nabi apa? Salah satu la turaddu da'watahu al-imamu adil wa shaim hatta yuftir wa da'watul mazlum. Ada 3 doa yang tidak tertolak. Yang pertama, seorang imam yang adil. Yang kedua, wasoim hatta yuftur, orang yang berpuasa sampai ketika waktu buka. Nah itu menjelang buka itulah tempat-tempat mustajab. Minta tuh doa situ. Kalau perlu diam di tempat di atas sejadah. Setelah azan baru kita keluar pas azan, menyegerakan buka. Itu tempat mustajab. Tapi kadang-kadang kita 5 menit itu masa-masa yang kritis, sudah mulai lemes. Tiduran paling enak, belonjoran di atas sofa. Padahal di situ tempat-tempat yang diijabah doa kita. Udah baca aja muluk-muluk buat bekal akhirat. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Itu aja doanya udah. Kalau ada hajat yang lain minta di situ. Tapi kadang-kadang kita lupa. Udah tahu lupa. Kenapa? Mungkin kita belum membiasakan, mungkin hati kita belum melekat dengan keimanan, dengan lezatnya ibadah puasa itu. Tapi ketika kita lezat puasa udah tahu itu tempat ijabah, saya harus kejar, saya harus ambil kesempatan itu. Ibarat hidangan Allah udah nyediain, tinggal kita mau ngambil apa enggak. Sekarang saya datang ke rumah Pak Haji Bambang, sampai sono saya disediain makanan banyak, buah-buahan bagus-bagus, tapi saya nggak makan sama sekali. Kira-kira Pak Bambang kecewa nggak sama saya? Allah udah ngidangin tuh 5 menit sebelum azan itu. Ada yang mengatakan seperti itu, mentafsirkan, ambil fursoh peluang seperti itu. Doa mustajab. Wa da'watul mazlum, doa orang yang teraniaya. Kemudian Nabi ketika buka, beliau berdoa, dhahaba dhabu wa batala'atil uruqa wa thabbatatil ajrah. Rasa haus udah hilang, urat-urat telah basah kembali, dan disitulah Allah berikan balasan. Hadis Imam Daud dalam kitab Sunannya. Atau bisa dengan doa yang lain, Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu. Dibaca, ada yang mengatakan sesudah minum, ada yang mengatakan sebelum minum. Tapi ketika melihat hadis ajalu, segerakan, batalin dulu baru doa. Nah, itu seperti itu. Kemudian apa yang dimakan oleh Nabi ketika buka? Jadi Nabi ketika buka itu makan yang manis-manis, bisa jadi korma, bisa jadi madu.
Setelah buka itu sebelum menunaikan sholat, jadi buka dulu baru sholat. Udah ketika azan langsung buka, setelah itu baru sholat. Jadi ditegaskan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaftiru ala ratab ay ratabat qabla ay yusalliya. Fa iyyakun ratabat fa ala tamarat fa in lam yakun takun hasawat minal ma." Imam Ahmad fi musnadi. Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Anas bin Malik, ketika berbuka memakan korma rutop. Tahu nggak korma rutop? Korma yang ada tangkainya. Kalau kita nyari korma mengkel, mungkin kalau yang tangkainya doang ada, yang tangkainya aja ada korma tunis, tapi nggak rutop. Rutop itu korma mengkel, kayak salak rasanya, sepet-sepet manis. Nah, fa'in lam yakun rotobat, kalau nggak ada rutop, fa'ala tamarin ay ala tamarot, itu dengan korma yang dipadetin. Kalau kata kita kayak dodol. Jadi ada dodol korma, kalau kita mungkin dodol, ya cuma korma yang dipadetin tuh, itu namanya tamarot. Fa'in lam yakun hasawat minal ma, kalau nggak ada korma, minum dengan air putih. Kenapa sih korma disuruh segitu hebatnya? Atau dikatakan dalam Kifayatul Akhyar, kalau nggak ada itu minum air zam-zam. Nggak ada air zam-zam, udah air putih biasa nggak apa-apa. Wa ja'alnal ma kulla syai'in hayy, dan Allah jadikan air itu terciptanya kehidupan. Kenapa disuruh makan korma? Satu, mencontoh Rasul sunnah. Ternyata dari segi kesehatan, dari hadis Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Huzaimah. Ada merupakan riwayat Imam Ad-Dailami, orang yang makan korma ketika perutnya lagi kosong. Lagi kosong artinya lagi habis puasa. Itu membunuh cacing yang ada di dalam tubuh kita. Makanya tuh yang lagi sakit gigi, makan korma itu membunuh cacing yang halus-halus dalam tubuh kita itu. Apalagi kalau ada korma ajwa, tapi di situ nggak jelasin korma apa aja. Jadi ketika kita buka puasa, bukan hanya sunnah, di situ Nabi menjelaskan apa? Di dalam berpuasa itu ketika membatalkan dengan korma atau makan korma, itu membunuh cacing yang ada di tubuh kita. Mungkin aja obat cacing bisa dari situ. Sampai seperti itu hikmah korma itu. Ini riwayat Imam Al-Auza'i, ada yang mengatakan Imam Ad-Dailami dalam kitab sunan mereka. Kemudian Nabi berpuasa mengajarkan untuk tidak mengeluarkan kata-kata kotor. Man lam yada' qaula zur wal amal bihi falaisa lillahi hajat fi ayyada ta'amahu wa syarabahu. Siapa yang tidak meninggalkan dusta, dia puasa tapi membohong terus, maka Allah tidak butuh atau tidak memandang puasa atau makanan yang dia tinggalkan. Artinya apa? Puasa itu tidak ada nilainya ketika kita masih doyan ngebohong. Sehingga dikatakan kamin soimin, kam di sini kamu khobariyah. Nanti akan terjadi setelah aku tidak berpuasa. Banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapat apa-apa kecuali haus dan lapar. Kenapa? Karena dia bohong, dia gibah, sumpah palsu, dan juga suka melihat syahwatnya. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita ketika berpuasa untuk tidak marah. Ini orang lagi puasa, mohon maaf, perut kosong, emosi tinggi, betul. Ya kalau lagi enak, kalau lagi udah rada siangan tuh beda emosinya, paling kalau mau buka puasa, siang-siangan nyari takjil. Itu Nabi bilang, wa ini berun insya tabahu au qatalahu, apabila diantara kamu lagi berpuasa, soim,
insyatabu au qatalahu, atau ada saat itu pada situ ada orang yang mengajakin berkelahi. Kata Nabi apa? Fakul inni soim, aku puasa. Jadi puasa itu diajarkan untuk tidak marah. Sehingga pernah sahabat datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dullani ala amalin yudkhiluni jannah ya Rasul. Kata Nabi apa? La takdob walakal jannah. Ya Rasul, tunjukkan amalan yang mengantarkan aku masuk ke dalam surga. Kata Nabi, la takdob, jangan marah. La takdob, jangan marah. La takdob, jangan marah. Falakal jannah, sebab kamu tidak marah, Allah akan memberikan pahala surga. Masya Allah. Jadi pernah suatu ketika Rasul datang ke rumah Abu Bakar Siddiq, mertuanya. Ketika datang ke rumah Abu Bakar Siddiq, tiba-tiba orang Baduy mencaci maki Abu Bakar Siddiq. Diomelin tuh di depan Rasul, ditunjuk-tunjuk tuh Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar nggak marah. Rasul senyum. Nggak lama kemudian datang lagi orang Baduy, caci maki Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar nggak marah, padahal caciannya hebat dari yang pertama. Tapi apa? Rasul makin senyum, bahkan sumringah senyumnya. Barang yang ketiga, orang Baduy maki-maki Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar ikut marah yang ketiganya. Akhirnya apa? Rasul ninggalin Abu Bakar. Setelah ninggalin, Abu Bakar ngejar Rasul. Ya Rasul, ada yang kurang ya Rasul, kenapa kau ninggalin aku? Kata Rasul, enggak ada yang kurang. Kenapa kau tinggal aku, enggak ucapin salam ya Rasul? Kata Rasul apa? Abu Bakar, ketika engkau lagi dicaci maki sama orang Baduy, di saat itu engkau tidak marah, aku senang. Kenapa? Di saat itu malaikat berbaris di depan kamu, engkau dikelilingin malaikat, aku senang. Ketika yang kedua, orang Baduy marah-marah makin hebat, malaikat makin banyak berbaris mengelilingi kamu, sopan-sopan, bersop-sop. Senyum aku senang, bahkan aku lebih lebar senyumnya. Pas giliran yang ketiga, orang Baduy marah-marah, kamu ikut marah juga. Di saat itu malaikat meninggalkan kamu yang sudah banyak. Yang mengelilingi kamu pada saat itu setan. Ngapain saya ngucapin salam, di situ ada setan. Insyaallah. Makanya dibilang al-ghadab minan nar. Marah itu datangnya dari setan. Wa syaitanu khuliqa minar. Setan itu diciptakan dari api. Wa naru yudfi'u bil ma'. Api itu akan mati apabila disiram dengan air. Makanya dikatakan idza ghadiba ahadukum aw idza ghadaba ahadukum falyatawaddo. Apabila di antara kamu marah, falyatawaddo, wudu. Falyajlis, duduk. Falyatoji, suruh berbaring. Udah tidur lempengin badan masih marah juga, falyahjur, tinggalin tempat itu. Jangan diem di situ aja. Kemudian amalan terakhir Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan bukan terakhir, masih ada yang lainnya, yaitu Rasulullah biasa di bulan Ramadan itu untuk bersedekah. Bahkan sedekahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadan lebih kenceng daripada angin. Masya Allah. Padahal Rasul bukan hidup dalam keadaan lebih. Ini kita nih di bulan Ramadan,
orang yang sedekah banyak, tapi Rasulullah di bulan Ramadan sedekahnya lebih hebat lagi, bahkan lebih kencang daripada angin. Kenapa? Karena di bulan Ramadan itu pahala dilipat gandakan. 1 sampai 100 sampai 700 sampai berlipat-lipat, yang sunnah menjadi wajib, yang wajib dilipatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pernah Nabi Musa itu dikenal dengan kalimullah, yang berbicara dengan Allah. Itu Nabi Musa bilang sama Allah, ya Allah, amalan apa yang paling kau sukai dariku ya Allah? Apakah sholatku ya Allah? Bukan. Sholat kamu buat dirimu. Ketika kamu sholat, dengan sholatmu engkau bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Apakah puasaku? Enggak. Puasa itu buat diri kamu. Engkau puasa, engkau bisa mengendalikan nafsu dan amarahmu. Apakah zikirku? Bukan. Zikir kamu buat kamu. Kamu zikir, hati kamu tenang, ingat aku. Lalu apa ya Allah? Kata Nabi Musa. Allah berfirman kepada Nabi Musa, ketika kamu memberikan sesuatu kepada orang yang membutuhkan, di saat itulah aku bersama dengan engkau, wahai Nabi Musa. Nah, di bulan Ramadan ini kesempatan kita bisa memberikan sesuatu kepada orang yang butuh. Bahkan kita tanamkan dalam hati kita, orang itu lebih butuh dari kita. Bahkan pernah sahabat nyontoin itu, Suhail bin Amr, Ikrimah bin Abu Jahal, satu lagi Hisham. Itu 3 orang sahabat ini ketika lagi perang Yarmuk, ini sedekah sampai mati. Kalau kita kan sedekah udah mati baru sedekah. Ini 3 sahabat ini sedekah sampai mati pada saat itu. Apa buktinya? Ini ketika 3 sahabat, Ikrimah bin Abi Jahal lagi perang berkecamuk. 3 sahabat ini kehausan. Ikrimah Abu Jahal punya air. Ketika pengen minum, ngelihat Suhail bin Amr kehausan, dia bilang apa? Dia lebih butuh dari saya. Nggak jadi tuh air minum mau dia minum, dia kasih, disedekahin. Suhail bin Amr mau minum, ngelihat Hisham kehausan juga. Dia bilang apa? Hisham lebih butuh dari saya. Dikasih ke Hisham. Hisham mau minum, ngelihat Ikrimah kehausan juga. Barang mau dikasih ke Ikrimah mati. Sampai apa? 3-tiganya mati semua dalam keadaan ingin bersedekah. Masya Allah. Ada kita sedekah di akhir hayat kita, mau mati masih mau sedekah. Itu 3 sahabat saking mencintai sedekah, padahal dalam keadaan sekarat kehausan. Apa dia bilang? Orang itu lebih butuh daripada saya. Masya Allah. Kemudian di ujung Ramadan, amalan yang Rasulullah biasakan itu beriktikaf, berdiam diri di masjid. Ada apa dengan iktikaf? Dalam sebuah hadis yang datangnya dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya'takifu ashrul awakhir min Ramadan, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beriktikaf 10 terakhir di bulan Ramadan, hatta tawaffahu, sampai Allah wafatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa i'takafa azwajahu, kemudian iktikaf itu dilanjutkan oleh para istrinya, wa man ba'dahu, dan orang yang sesudahnya. Jadi Nabi itu iktikaf 10 terakhir Ramadan, di masa tuanya. Nah, kita nih yang udah tua, yang kesempatan 10 terakhir Ramadan ini kita iktikaf.
Sebab berapa banyak orang-orang yang sudah meninggal, mereka mengira tahun depan masih ketemu Ramadan. Tahu-tahu dari Allah meninggalkan, Allah wafatkan mereka semua. Karena kenapa begitu hebatnya? Mereka ingin bertemu Ramadan, ketemu lagi 10 terakhir Ramadan. Itulah puncaknya Ramadan di 10 terakhir itu. Nabi beriktikaf. Apa apabila iktikaf? Jadi dalam beberapa hadis Nabi disebutkan, man kana a'takafa ma'ya falya'takib asrul awakhir. Imam Bukhari fi sahih. Siapa yang pengen iktikaf bersama aku? Ini kita pengen iktikaf sama Nabi. Padahal kita cuma di Indonesia, bukannya di Madinah. Nabi secara zahirnya kita udah nggak ada. Tapi Nabi menjanjikan, siapa yang ingin iktikaf bersama aku, dia bersama aku iktikaf, maka iktikaflah 10 terakhir Ramadan, pahalanya sama dengan iktikaf bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita belum ngelihat Nabi, tapi Nabi udah ngasih janji sama kita. Yang iktikaf itulah orang-orang yang bersama aku di 10 Ramadan. Kemudian kata Nabi apa? Kana kahajjatain wal umratain. Orang yang iktikaf 10 Ramadan baginya seperti orang yang berhaji. Hajjatain 2 kali berhaji, wa umratain seperti orang yang berumroh 2 kali. Ini pahalanya. Makanya ini hadis riwayat Imam Al-Baihaqi dalam kitab Sunannya. Kemudian yang ketiga, tadi udah kita sebutkan, itu sama dengan orang itu beriktikaf bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sudah nggak bersama Rasul, tapi ketika 10 Ramadan inilah kita beriktikaf, seakan-akan kita Rasul hidup hadir bersama kita di saat kita beriktikaf. Ini aja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Ramadan ini bukan Ramadan yang terakhir. Kalaupun ini Ramadan kita yang terakhir, mudah-mudahan Allah ganti surga. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Usikum wa nafsi bittaqwa wallahu a'lamu bi muradihi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaih. Afanikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah